ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata kata Allah aku utus kamu Muhammad kecuali engkau membawa dengan penuh kasih sayang. Tidak mungkin orang yang memegahkan silaturahim di antara kebersamaan adalah menjaga silaturahim. Para bapak, para ibu, di dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan, barang siapa yang memutuskan silaturahim, tidak mau menyapa sesama umat Nabi khususnya, maka dia tidak akan mendapat nur ilahi nanti setelah mati dia dimasukkan ke alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Itu hak prerogatif manusia, silakan. Mau tidak kenal itu haknya. Tapi Nabi mengingatkan dengan kasih sayangnya kepada umatnya, mengingatkan jangan sampai silaturahim putus, jangan sampai silaturahim pegat kata Sundanya. Kita harus jaga dengan sekuat-kuatnya. Karena itu adalah salah satu perilaku Nabi yang dicontohkan kepada umatnya. Oleh sebab itu marilah kita berusaha, jangankan yang seagama sebagai umat Nabi, di luar agama pun Nabi menjaga kebersamaan sekalipun tidak seakidah. Inilah kewajiban kita sebagai umat untuk menyampaikan risalahnya. Risalah Nabi jangan sembunyi-sembunyi, Bu, Pak. Sekarang sampaikan kulil haq walau kana murran. Tidak ada penyampaian risalah secara sembunyi-sembunyi, karena sudah dinasah dengan ayat ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wali rabbuka fakabbir. Dulu memang diperintahkan Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, door to door, ke rumah ke rumah. Tempatnya tertutup karena belum ada perintah. Cuman jumlah sahabat baru 66 sahabat. Nah, setelah itu turunlah ayat ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wali rabbuka fakabbir fatahhir lisyani. Maka agungkanlah kemahabesaran Allah di situ. Engkau tidak boleh takut karena di belakangnya ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kalau secara logika Nabi dakwah masuk ke sarang singa, baru jumlah yang beriman baru 60 sampai 70. Masuk ke sarang singa. Kalau tidak ada pertolongan Allah, mungkin Nabi sudah mati. Cuman Allah mengutus hamba yang mau sebentar lagi diberikan hidayah, yaitu yang sering disebut paman Nabi adalah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah diberi gelar singa padang pasir. Waktu itu Nabi diselamatkan atas sababiyah paman Nabi. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sahabat yang 66 itu dijaga oleh Allah lewat utusan seorang hambanya, yaitu Sayyidina Hamzah, yang mungkin para bapak, para ibu tahu dia pamannya mati pada perang Uhud. Yang tragisnya, yang sadisnya, setelah dibunuh oleh budaknya Hindun, kena dengan tumbaknya ulu hatinya. Setelah mati ganasnya itu perempuannya Hindun, istrinya Abu Sufyan, setelah dibunuh dia dibelek dadanya, Bu, para bapak. Tidak cukup dibelek, dikeluarkan hatinya. Tidak cukup dikeluarkan hatinya, saking bencinya kepada Nabi, dilampiaskan kepada pamannya. Kemudian dikunyah itu ulu hatinya. Makanya keislaman Hindun diragukan oleh para ulama karena Nabi sudah berpaling 3 kali. Nah, inilah diantaranya. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai nanti di akhir Allah menjauhkan daripada syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Di antara orang yang mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat sesuai dengan kadar ukuran sampai di mana membaca sholawatnya umatnya pada masa hidupnya. Oleh sebab itu jangan lupa setiap pada sholat bacalah sholawat kepada Nabi dengan pendek aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lagi masak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah ibu selalu dijaga kesehatan oleh Allah. Ibu akan dijaga keberkahan di dalam rumah tangganya. Pasti kalau ada itu mah pasti udah ada titik tulisnya. Tapi dengan yakin membaca sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman godaannya malas, kadang lupa,
karena sering ngumpi jadi lupa membaca sholawat. Nah inilah diantaranya Bu, kita ingat sambil baca nyanyian sholawat daripada nyanyian dangdut. Bukannya gak boleh, silakan sesuaikan. Dunia dan akhirat harus seimbang, gitu kan. Akhirat terus salah, dunia apalagi. Kita dari pagi duduk di musola, duduk di masjid, tidak berusaha terus berzikir kepada Allah. Kata siapa jelek? Tapi itu jangan melebihi perilaku Nabi SAW. Nabi tidak seperti itu. Nabi waktu dikir, waktu dagang, waktu bersenggama dengan istrinya bersenggama, waktu jalan-jalan ke pasar, waktunya jalan-jalan ke pasar. Maka nawayam sunnah fil aswaq, Nabi suka berjalan di pasar-pasar. Tapi Nabi bedanya dengan kita sering ke pasar, kadang-kadang ngomongin orang. Kalau Nabi masuk ke pasar membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada apa Nabi mengucapkan? Bukannya bismillah, tapi berta'awud kalau dimasuk kepada. Itulah salah satu tanda daripada sifatnya, jaiznya yang ada di baginda kita Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu harus diingat ya Bu, jadi kebersamaan, kekompakan dalam segala apapun harus dijaga. Jangan dilihat itu golongan mana apapun, semuanya setara manusia. Baik yang hitam, putih, tinggi, itu semuanya setara, sama. Karena apa? Satu turunan, kakeknya sama, neneknya sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Cuman yang membedakan di sisi Allah hanyalah ketakwaan. Oleh sebab itu Nabi tidak melihat sorbannya, tidak melihat gayanya, tidak melihat turunannya. Yang dilihat adalah ketakwaannya. Gitu kan? Cuman kenapa saya memakai ini selendang? Bukan sorban, ini selendang kan? Cuman dianjurkan oleh Nabi, kalau punya pakai, karena itu adalah sunnahku. Gitu kan? Punya sorban yang di atas kepala, kalau punya pakai, kalau tidak jangan memaksakan. Itu bukan ustaz, bukan kiai, bukan orang benar. Cuman diperintahkan, kata Nabi, punya baju yang putih, pakailah untuk sholat. Bukan gayanya menjadi orang yang suci, bukan. Kalau orang yang sudah menyatakan aku ini paling benar, berarti dia di dalam hatinya ada